Shalom, selamat sore Bapak Ibu, anggota Persekutuan Simeon Hana yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimanakah kabarnya hari ini? Saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan baik dan sehat-sehat semuanya. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan sabda firman Tuhan pada saat ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu, mohon berkat-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap berkat yang boleh kami terima di sepanjang kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, bersama-sama dengan anggota Persekutuan Simeon Hana, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau buka hati dan pikiran kami Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dan biarlah kami boleh menghayati dan kemudian melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini Tuhan, Engkau urapi sehingga yang keluar dari mulutnya adalah firman-Mu semata. Engkau perlengkapi Tuhan dan Engkau sempurnakan sehingga firman-Mu boleh diterima dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang terambil dari Matius 6 ayatnya yang ke-30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Demikianlah firman Tuhan. Dan tema pada saat ini adalah Tuhan akan mendandani kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terlihat cantik, terlihat menarik, terlihat ganteng. Itu adalah dambaan setiap orang, baik perempuan ataupun laki-laki. Namun biasanya yang lebih real, lebih detail untuk masalah kecantikan, untuk masalah kulit, penampilan dan lain sebagainya, biasanya lebih kepada wanita. Meskipun sebenarnya pria juga seperti itu. Namun wanita lebih detail untuk masalah seperti ini, untuk penampilan secara fisik. Demi terlihat lebih cantik, orang berupaya semaksimal mungkin melakukan perawatan, baik menggunakan sekarang lagi ngetren itu skincare di klinik-klinik, ataupun dengan cara-cara memakai bahan-bahan yang ada di rumah, ataupun melakukan yang lebih jauh lagi adalah sering kita dengar operasi plastik. Nah, dengan operasi plastik sesuatu hal yang lebih mendapatkan hasil yang maksimal. Hidung saya yang pesek ini kalau dioperasi plastik mungkin bisa menjadi lebih
mancung seperti itu, bibirnya jadi lebih bagaimana gitu, menjadi semakin baik gitu ya. Tapi saya sudah mencari-cari plastik, kayak bingung plastik yang model apa supaya bisa dipakai untuk operasi. Hanya intermezzo. Bapak Ibu, konon di Korea Selatan 1 dari 3 wanita di Korea telah melakukan operasi plastik. Wow. Dan ternyata di Indonesia juga sama. Banyak artis-artis kita yang melakukan operasi plastik. Mungkin menjadi kelihatan yang cantik semakin cantik dan semakin menarik. Padahal untuk melakukan operasi plastik itu bukan hanya mahal tetapi juga menyakitkan. Ya. Tapi apa yang menjadi alasan mereka untuk melakukan hal-hal yang seperti itu? Satu alasannya bahwa mereka takut, mereka khawatir kalau saya ini cantiknya tidak maksimal. Kalau saya seperti ini, cantiknya itu kurang wow gitu. Jadi saya khawatir kecantikan saya ini bisa luntur kalau saya tidak melakukan perawatan yang seperti ini. Jadi itulah yang menjadi alasan mereka, kekhawatiran untuk tidak tampil menarik ataupun cantik. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata bahwa konsep atau definisi cantik di tiap negara, di tiap tempat itu berbeda. Bahkan ada yang punya standar kecantikan itu dengan sesuatu yang ekstrim. Misalnya di Jepang, gigi gingsul. Gigi gingsul di Jepang menjadi sebuah kebanggaan. Sementara mungkin kalau di Indonesia malu kalau punya gigi gingsul, padahal di Jepang orang yang mempunyai gigi gingsul justru itu sebuah kebanggaan karena senyumnya sangat menarik gitu ya. Kemudian di Myanmar misalnya, yaitu di suku Kayan, perempuan cantik itu identik dengan yang berleher panjang. Nah, oleh sebab itu mereka memberi kalung di lehernya menggunakan bahan dari kuningan, jadi buat spiral di sini. Nah, sehingga leher mereka kelihatan menjadi panjang dan itulah standar kecantikan di sana. Atau cantik bagi perempuan di Papua Nugini dan juga suku Kara di Afrika Barat. Perempuan cantik di sana yaitu perempuan yang mempunyai luka-luka sayatan. Jadi semakin banyak luka-luka sayatan, mereka akan terlihat cantik dan terlihat wow, gitu ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya, apakah yang mereka upayakan, apakah yang mereka lakukan sedemikian rupa untuk memenuhi standar kecantikan di lingkungan mereka itu salah? Tidak Bapak Ibu, tidak salah, tetapi itu bukan yang utama. Apa yang mereka lakukan itu bukan sesuatu yang menjadi keutamaan, menjadi hal yang penting. Karena di hadapan Tuhan, hal yang terpenting adalah bukan penampilan secara lahiriah. Allah lebih melihat penampilan batiniah kita. Matius 6 ayatnya yang ke-30 menyatakan di situ bahwa manusia itu ibarat rumput yang sebentar saja hidupnya di muka bumi ini. Namun rasa khawatirnya memenuhi kehidupannya. Artinya apa? Kadang kekhawatiran akan penampilan keduniawian itu menguasai hidup kita. Seolah-olah kalau kita tidak cantik, kemudian kita tidak ganteng, penampilan kita tidak baik, tidak menarik, kita bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Padahal Tuhan tidak melihat penampilan lahiriah kita. Tetapi Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati kita, yaitu penampilan
batiniah kita. Bagaimana kita membawa diri kita. Bagaimana kita mengasihi sesama kita. Bagaimana kita menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Membantu sesama kita. Itu yang Tuhan lihat. Kalau Matius 6 ayat 30 tadi mengingatkan kepada kita bahwa hidup kita itu hanya sebentar di muka bumi ini. Jadi jangan disia-siakan dengan hal-hal yang lahiriah. Yang kadang karena kita sudah berfokus pada hal lahiriah, kita lupa. Kita disibukkan dengan bagaimana kita berpenampilan secara fisik kita, tanpa kita melihat dan mengedepankan hati kita. Marilah Bapak Ibu kita berfokus pada penampilan batiniah kita. Selalu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Bagaimana dengan tampilan kita? Tampilan kita tetap harus dijaga secara lahiriah. Tetapi itu bukan utama. Yang paling utama adalah tampilan dari batin kita. Tampilan hati kita yang meneladan akan Tuhan. Kasih Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sibukkanlah diri kita untuk kita memahami kehendak Tuhan. Bagaimana kita menjadi berkat buat orang lain. Dan kita membuka hati kita untuk Allah bekerja, mendandani batiniah kita. Untuk kita terus-menerus diperbaharui. Untuk kita terus-menerus memperbaharui hidup kita menjadi lebih baik lagi. Seturut dengan kehendak Tuhan. Mendandani batin kita menjadi lebih baik. Allah bekerja mendandani kehidupan kita dengan caranya yang kadang tidak kita ketahui dan tidak kita mengerti. Namun apa yang Allah lakukan itu mendatangkan kebaikan buat kita dan kita akan meneruskannya untuk kita menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami terima pada saat ini. Engkau ajari kami Tuhan untuk mendandani batiniah kami. Bukan hanya penampilan kami secara fisik, secara lahiriah. Tetapi Tuhan, Engkau mengajar kami untuk melihat bagaimana hati kami. Untuk kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Membagikan kasih kepada sesama kami. Dan biarlah firman itu Tuhan tertanam di hati kami. Dan boleh kami hayati dan kami renungkan, kemudian kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa Tuhan untuk anggota persekutuan Simon Hana di GKI Muntilan. Kau berkati setiap pribadi lepas pribadi. Biarlah Tuhan yang mengerti setiap pergumulan mereka, setiap apa yang mereka lakukan. Dan Engkau tilik hati setiap mereka Tuhan, untuk kami boleh merasakan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing pribadi lepas pribadi. Biarlah Tuhan, kalau saat ini kami ada dalam pergumulan dengan masih adanya virus ataupun COVID-19 ini, biarlah Tuhan senantiasa membimbing kami untuk kami boleh menjalani kehidupan kami ini menjadi lebih baik lagi, untuk kami menjadi saluran berkat untuk sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah boleh berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya Ia menjaga yang ku taruhkan
hingga harinya Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya ku heran oleh
hidup ini sudah jadi berkat.